acara salajengipun menika tausiah serta doa. Nanging saderengipun pengawasan kawitan wonten informasi insyaallah dinten Rebo Ngenjang dinten pengawasan Walimatus Safar lil Hajj wonten Pak Muhyi Jati Barang Bapakipun Bapak Tono. Katan monggo kita sesarengan ingkang gede bekal monggo sarang-sarang dugeni pengawasan menika. Hadirin rahimakumullah, monggo kita sesarengan dipun tata niat ingkang sae kangge midhangetaken tausiah dalam rangka Walimatus Safaril Hajj ingkang badhe dipun asta dening panjenenganipun Mukarram Bapak Kiai Haji Husain Asy-Syafi'i wekdal saha panjenengan kawula sunaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala man istahaq amma ba'du. Al-mukarramin wal mukarramat, para tuan gurunda kita yang alhamdulillah hadir di tempat yang mulia. Beliau Bapak Kiai Haji Mahfud Iskandar, statusnya sebagai Presiden Isbat yang sampai hari ini bayarannya belum standar. Kebetulan wakil beliau Bapak Kiai Haji Nasruddin Sohibal Bait, calon tamu Allah sekaligus Katib Suriah MWCNU Kecamatan Lapo. Bapak Kiai Haji Maman Jamaluddin selaku Rois Suriah, Bapak Kiai Haji Qadir Al-Alumniumi selaku Ketua Tanfidia dan Manajer Pemasaran atau Marketing Bakbenu, Bapak Kiai Mawardi selaku Mustasyar MWCNU. Ingat, di dalam Mustasyar itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi tidak ada ketua, walaupun nomor satunya saya. Bapak Kiai Asmui MUI Desa Sidaharja, Bapak Kiai Imam Ghazali luar biasa, Bapak Nasruddin beserta Ibu Dewi, dihadiri oleh Imamus Sufiyah. Imamnya orang-orang sufi, tapi Imam Ghazali dulu tidak merokok, Pak. Niki ngenteng-ngenteng rokok karo bola-bali mutahna kopi. Bapak Kiai Ahmad Taufik, kami jadwal satu-satu. Yang mulia mantan Sekda Kabupaten Ciamis Bapak Dr. Tatang MPD beserta Ibu, Bapak mantan Kepala KUA Kecamatan Lakbok yang alhamdulillah sudah dibuang pada tempatnya, Bapak Akid Gufron, Bapak Kepala Desa Sukanegara yang kemarin sudah janji akan umroh bersama, Bapak Kepala Definitif insya Allah beliau Bapak Kiai Haji Maman Khodim Ma'had Cijantung, Abah Kiai Asep Mausul, Bapak Kiai Yodaryo selaku penyuluh agama Islam yang kebetulan ditempatkan di Lakbok, Bapak Ustadz calon Kiai Anwar selaku PLT Kepala Desa Barikbek,
dan masih banyak para kiai yang tidak disebutkan nama besar dan gelarnya. Hari ini kita senang sekali berkumpul dengan orang-orang soleh yang telah kami sebutkan namanya. Mudah-mudahan perkumpulan ini membawa berkah, membawa nikmat dunia akhirat. Allahumma. Kumpul kiai, hormati haji, dimudahkannya banyak rizkinya, ono ing dunya gampange rizki, ing akhirate disayang ilahi, mlebu swarga bareng Gusti Nabi. Shalawat dulu. Ya Rasulullah, salamun alaihi, ya Rafi'a syani wa darati, afata ya jiratan alami, ya wal karami, ya wal karami. Yang mulia Ketua KPIHU Al-Amin Kecamatan Lakbok, beliau Bapak Asep Ismail Al-Hajj beserta Ustadz Al-Hajj Imam Turmudi LC. LC itu bukan lulusan Ciamis, bukan lulusan Ciputat, tapi sarjana Madinah. Beliau alhamdulillah tahun ini juga akan mendampingi 33 calon jemaah haji. Dan para duyufur rahman yang sudah standby dari pagi, bapak-bapaknya di dalam, ibu-ibunya di luar. Luar biasa apresiasi, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kemampuan dan kemauan melaksanakan ibadah haji, sehingga wa'atimul hajjah, sempurnakan haji, karena adabnya, kesunahannya, syarat rukunnya, kewajibannya dilaksanakan, maka mudah-mudahan hajinya menjadi haji yang sempurna, sehingga mendapatkan titel atau mendapatkan sebutan haji yang mabrur, umroh yang mabruroh. Keduanya bisa memberikan kebaikan untuk diri dan keluarga masyarakat semuanya. Allahumma. Wabil akhos Bapak Sohibal Bait Kiai Dr. Andes Haji Nasruddin beserta Ibu Retno Dewi dan keluarga besarnya, keluarga besar dari Bapak Dewi, keluarga dari Bapak Nasruddin, keluarga besar dari Ibu Dewi, beserta seluruh akademika SMA N1 Kecamatan Lakbok, Bapak Ibu guru yang mungkin terlihat 1, 2, 3, 4. Kebetulan Bapak Kepala SMA-nya ada hal yang tidak bisa hadir, dan seluruh jamaah Kakung Putri baik ingkang sampun dados calon haji utawa ingkang boten haji-haji, mugi-mugi sedaya mawon angsal jatah benjang mlebu swarga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, pertemuan yang ketiga, saya pribadi terus-menerus berceramah lepas. Akan tetapi Bapak Kiai Haji Nasruddin adalah bagian dari pengaji ilmiah di tempat saya, di tempat yang mulia Al-Makbul Bapak Kiai Haji Mahfud Iskandar. Rasanya menjadi hutang kalau pada kesempatan ini saya tidak membaca kajiannya yang mungkin sering
dipublikasikan di mana-mana. Paham murah paham sing penting ngaji. Oleh sebab itu kesempatan ini agar hutang yang kebetulan belum sampai bab haji, kami membaca kitab saja, nanti bisa dirasakan bersama. Sebetulnya ngaji itu mudah atau susah untuk dipahaminya. Saya yakin mudah dipahaminya, yang susah dan sulit adalah untuk mendatanginya. Pirawuh dengan kula hormati, mohon maaf, kitab yang dibahas oleh Bapak Nasruddin bersama kami adalah kitab Khosaisu Ummatil Muhammadiyah, karangan As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki Al-Hasani, guru maha gurunya para ulama, wabil akhos ulama-ulama Nusantara, terlebih guru kami pribadi, beliau Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau juga guru dari maha guru di Banyumas, yaitu gurunya Dr. Kiai Haji Zuhrul Anam, dan masih banyak alumni-alumni beliau yang kemudian menjadi lentera-lentera agama di berbagai perkotaan, di berbagai pelosok. Mudah-mudahan pembacaan kitab ini sekaligus menjawab berbagai orator-orator, materi-materi orator-orator, materi-materi kiai-kiai, materi-materi pendakwah yang sering terlintas dalam pikiran kita. Apakah yang disampaikan itu memang ada referensinya? Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun ngapunten. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Syarafil hujat min hadhil ummah. Kitab ini menerangkan betapa mulianya jamaah haji dari umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan annal haja, sesungguhnya orang yang haji, hajjuhu yaghdimu maqoblahu, di mana proses ibadahnya ini yaghdimu maqoblahu, menghancurkan dosa-dosa lalu yang kelabu, dosa-dosa silam yang kelam. Sebanyak apapun dosa yang telah dilaksanakan tak terbilang, tetapi haji itu kalah dengan fadl Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menghancurkan dosa-dosa itu. Mula ingkang mekaten, oleh sebab itu mudah-mudahan ini sebagai motivasi bagi yang belum daftar, cepat-cepat daftar. Allahumma amin ya robbal. Diceritakan an Amr bin As radhiyallahu anhu qala falamma ja'alallahu al-islama fil qalbi. Amr bin As adalah seorang sahabat yang kebetulan saat itu beliau belum Islam, tapi tertanam di dalam dirinya, di dalam hatinya, bahwa ada ajaran Islam yang sangat luar biasa. Islam memberikan kedamaian, Islam menjanjikan keselamatan. Kemudian beliau datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau berkata, ubsud yaminaka fali ubayyuka, wahai Muhammad, ulurkan tanganmu karena aku kepengin beat terhadap agamamu. Faqala faqabitu yadi, kemudian fabasatu yaminahu faqala faqabitu yadi. Rasulullah menjulurkan kedua tangannya. Setelah dijulurkan tangannya, kemudian dipegang oleh Amr bin As. Faqala malaka ya Umar, ya Amr. Kemudian baginda bertanya, apa yang kau kehendaki wahai Amr? Faqala aradtu an astariko. Baginda, saya mau masuk Islam, tetapi saya punya syarat. Faqala tastaritu bimada, apa syaratmu? Qala ayyub faroli, saya mau masuk Islam asalkan dosa-dosaku yang berlalu, yang banyak sekali diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
qala amma alimta anal islama yahdimu ma qablah wa anal hijrata tahdimu ma qablah wa anal hajju yahdimu ma qablah. Dijawab oleh junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah wahai Amr bin As, sesungguhnya satu, Islam menghancurkan dosa-dosa yang lalu. Yang kedua, hijrah menghancurkan dosa-dosa yang lalu. Yang ketiga, haji menghancurkan dosa-dosa yang lalu. Ada 3 pemutihan dosa. Kalau kemarin ramai di Jawa Barat, kemudian diikuti oleh Jawa Tengah, diikuti di Sumatera Selatan dengan adanya pemutihan pajak, begitu ngantri ramai orang berduyun-duyun karena ada dan ini ada pemutihan, dan sudah dideklarasikan oleh baginda Nabi besar Muhammad, kalau tidak rame-rame berarti promo baginda Nabi ini kalah dengan promo KDM. KDM apa Bu? Komunitas Duda Merana. Hadirin yang saya hormati, yang pertama Islam. Seberapa dosa kekufuran, seberapa dosa non muslim, baik itu Nasrani, Kristian, Katolik, Buddha, Hindu, kalaulah umurnya 70 tahun menjadi kafir majalipir, dosa membunuh, dosa melakukan hubungan yang tidak sah, dosa menipu, kalau dia mau masuk Islam maka seluruh dosanya bersih. Kayaumi waladatu ummuh, terlahir menjadi manusia yang baru, yang bersih, yang tanpa setitik dosa pun, kemudian untuk bekal sanggup menghadap Allah Subhanahu. Betapa besar Islam itu. Mungkin pertanyaannya irasional Pak, tidak masuk akal, hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah saja kok bisa mengampuni dosa-dosanya. Ingat, di berbagai sejarah sekarang sudah teraudiovisual, sudah ada gambarnya, sudah ada pembicaraannya, betapa sulitnya orang yang sudah cinta kepada Islam untuk masuk Islam, karena ada sisi penghalang tirai yang sangat tebal dari keluarga. Ayahnya mungkin seorang pendeta, ayahnya mungkin seorang rahib, ayahnya mungkin seorang pemuka agama. Kalau anaknya kemudian meninggalkan agama, berarti mencoreng martabat harga diri orang tuanya. Sampai banyak sekali anak dikeluarkan dari rumahnya, tidak boleh bertemu dengan keluarganya, gara-gara meninggalkan agama nenek moyangnya, kemudian memeluk agama yang penuh kedamaian, agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Maka disebutkan al-islamu yahdimu ma qablah, Islam itu akan menghancurkan dosa-dosa yang lalu yang terlalu. Yang kedua, wa annal hijrata tahdimu ma qablah, baginda mempromosikan promosi yang kedua, hijrah. Tetapi hari ini sudah tidak ada hijrah. Hijrah itu meninggalkan kota Mekah, hanya meninggalkan kota Mekah, pindah ke Madinah untuk mengikuti baginda Nabi besar Muhammad. Ini pun dosa-dosa yang lalu dihapus oleh Allah. Mungkin hari ini karena kita hanya membaca sebuah tulisan tidak terasa, tapi bagi pelaku hijrah mungkin rasanya sangat berat, seberat orang-orang tua dulu yang mengalami perpindahan masa transisi dari penjajah menjadi negara yang merdeka. Taruhannya nyawa, taruhannya harta, taruhannya istri dan anak-anaknya. Begitulah orang yang hijrah. Dia tinggalkan kota Mekah demi mengikuti orang yang dicintai, demi mempertahankan keyakinan yang sangat luar biasa. Kalaulah dia pedagang, koleganya sudah banyak, yang beli antri, labanya setiap hari tidak bisa dihitung.
kemudian harus ditinggalkan hanya hanya ingin pindah mengikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rasanya pahit. Ada seorang anak yang kepingin mengikuti Nabi tapi orang tuanya tidak diperbolehkan. Ada seorang kaya raya yang begitu hijrah, rumahnya dijual, dilelang, tidak laku, dan semuanya diblokir. Jangan membeli rumah-rumah orang Islam, biar mereka tidak mengikuti junjungan agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teringat pada saat perang orang Madura dan orang Dayak di Poso sana, 1 tahun pasca perang saya kebetulan diundang untuk hadir di sana. Hampir banyak orang kaya mendadak karena pemilik rumah, kalau sudah statusnya Madura, rumah mega dijual 10 juta, sapi kerbau dijual hanya 100.000, dan itu diberikan karena apa? Karena taruhannya nyawa. Kita tidak bisa membayangkan begitu beratnya orang-orang yang hijrah. Pantas baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan hadiah yang luar biasa, diampuninya dosa-dosa yang lalu, yang kelabu, dan dosa-dosa yang kelam, yang silam. Hadirin yang saya hormati, yang pertama, pemutihan melalui masuk Islam itu sudah tidak ada jatah bagi kita, karena kita terlahir sudah menjadi muslim. Kalau kita memaksakan keluar dari Islam, itu namanya murtad. Begitu kembali lagi tidak mendapatkan promosi ini, bahkan kalau ia kembali harus menyarutani dari kewajiban-kewajiban Islam tak kala dia keluar dari Islamnya, dan itu sudah tidak berlaku promo ini bagi kita. Dan kita juga harus mengucapkan alhamdulillahirabbil, kita terlahir dari orang tua yang Islam, kita kemudian dididik dari kecil, remaja, dewasa, bahkan lansia di daerah yang komunitasnya orang Islam. Saya tidak bisa membayangkan seandainya Husin lahir di Papua, di Kalimantan, di daerah Ketapang yang minoritas Islam. Ini adalah sangat minoritas. Kehidupan sehari-hari untuk mendengarkan suara aliran akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak pernah didengarkan. Apakah kita bisa menjadi hamba yang kemudian bisa menghambakan kepada Allah yang menjanjikan kita keselamatan? Makanya jangan ngiri dengan program pemutihan dosa melalui masuk Islam, karena kita sudah terlahir menjadi seorang muslim. Yang kedua, hijrah. Hijrah ini berlaku bagi umat-umat yang hidup bersama junjungan agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah jauh 1400 tahun yang silam. Program ini diperuntukkan kepada para sahabat-sahabat Nabi yang mereka terus-menerus ijtihad, sekuat tenaga, sekuat pikiran, sekuat hartanya untuk perjuangan dan untuk syiar agama Islam. Kalau dua program pemutihan ini sudah tidak bisa kita raih, tinggal hanya satu saja. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi, wa annal hajja, sesungguhnya melakukan haji yang nanti di dalamnya ada umroh, yahdimu ma qablahu, yahdimu ma kana qablahu, haji yang akan dilakukan oleh Pak Nasruddin, serta haji yang akan dilakukan oleh Ibu Dewi Retno dan teman-temannya 31 yang akan bergabung. Yahdimu ma kana qablahu, ini juga akan menghancurkan dosa-dosa yang telah dikumpulkan, yang sudah tertulis di dalam buku rekeningnya, yang sudah menjadi catatan merah, yang kelak kalau ini tidak dihancurkan
akan menghancurkan dirinya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Oleh sebab itu tentunya bersyukur yang luar biasa bilih panjenenganipun Bapak Nasruddin kalian Ibu Dewi menika saged kapanggil dan melaksanakan tugas suci inggih punika menunaikan rukun Islam ingkang kaping gangsal haji lan umroh wonten ing Baitullah sekaligus sowan kalian junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dongaaken sareng-sareng mugi-mugi dipun paringi kesehatan sing sempurna, kemampuan sing sempurna sehingga kondur bareng ngalih kali kula njenengan berjuang agama. Allahumma nandur putin di bawah pohon awi terasa enak sejuk sekali. Bapak Nasruddin beserta Ibu Dewi selamat menunaikan ibadah haji. Selamat menunaikan ibadah haji. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Hadis yang kedua bil barkah kita baca sanadnya an Utsman bin Sulaiman an jaddatihi ummi abihi, diriwayatkan dari Utsman bin Sulaiman dari neneknya yaitu ibu dari bapaknya Utsman. Qalat ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seseorang datang kepada beliau, ini uridu jihada fisabilillah, ya Rasul, betapa hebatnya orang-orang yang jihad, mengangkat pedang memusuhi para kafir-kafir yang selalu terus-menerus menjadi penghalang, sampai kalau dia mati statusnya bukan mati biasa, mati syahid, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati, menggambarkan betapa sucinya orang yang sudah mati syahid. Padahal memandikan ini bagian-bagian mensucikan dari dosa-dosa orang yang telah meninggal. Darahnya adalah najis, tapi darah syuhada tidak boleh dibersihkan, karena kelak darah syuhada itu akan menjadi bau parfum yang sangat luar biasa. Zamannya Nabi disebutkan darahnya berbau kasturi, parfum kasturi, parfum yang paling mahal. Kalau sekarang saya tidak tahu apakah itu parfum Hajar Aswad, apakah itu parfum Sultan, apakah itu parfum malaikat 1000 atau parfum malaikat subuh, wallahu alam. Yang penting parfum yang sangat luar biasa, menunjukkan hebatnya begitu orang yang jihad. Lalu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, hujjil baita, tidak usah jihad karena bagiannya sendiri-sendiri. Kamu orangnya kecil, berjalannya tidak tegak, mengangkat pedang tangannya kemeng, matanya sudah buram, tak mampu melawan musuh. Hujji al-baita, hajilah engkau ke Baitullah. Artinya bahwa haji ini adalah setara dengan jihad. Orang yang sedang melaksanakan haji hakikatnya sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang di jalan Allah itu banyak, Pak, tapi para kiai hampir semuanya promo tentang haji, seolah-olah hanya haji salah satu jalan untuk masuk surga. Mohon maaf, saya kasihan juga kepada yang miskin-miskin seperti saya. Saya tidak bisa haji, maka tidak ada harapan lagi. Alhamdulillah Pak Kiai Haji Mahfud Iskandar telah memberikan gerbong untuk yang tidak bisa haji. Apa itu diantaranya? Merawat anak yatim piatu. Itu bagian-bagian juga seperti orang yang haji bisa masuk surga. Kalau begitu saya sudah merawat, tidak perlu haji. Tanda tanya dulu. Kalau dia memang mampu tidak mau haji, maka ini juga terhalang. Berbakti kepada orang tua juga bagian-bagian daripada masuk ke dalam surga. Tersikata. Tapi haji adalah bagian jalan tol untuk masuk surga. Karena apa? Status haji laksana orang yang sedang berjihad. Perjalanan haji berarti perjalanan fisabilillah, perjalanan untuk menuju ridho Allah Subhanahu. Pantas seorang sahabat yang luar biasa, namanya sahabat Umar bin Khattab, meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka syahadata fisabilik. Ya Allah, berikanlah aku syahadah di jalanmu, wa wafatan fi baladi nabiyik, dan diberikan kematian di negerimu. Ini adalah saking pentingnya orang yang berada di jalan Allah Subhanahu. Ibu-ibu terutama yang mau haji, bapak-bapak juga, jenengan pulau warain melu koyo sahabat Umar bin Khattab niki waline Allah sing nomor 3 setelah baginda Nabi dan Abu Bakar. Buahnya cespleng, bahkan kasat mata, sering melihat hal-hal yang di luar manusia melihatnya. Bapak Ibu terutama Pak Suroto niki kerso jenengan boten donga kali dongane sahabat Umar. Ibu-ibu kesana pembuatan luar biasa. Sarang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka syahadatan fisabilik. Ya Allah, berikanlah kami kematian syahid di jalanmu. Hari ini kita sedang menghormati haji, ada sajian mengaji, berarti kita hari ini sedang di jalan Allah Subhanahu. Kalau hari ini ada yang mati, maka matinya syahid. Cung yang kepengen mati syahid hari ini. Berangkat ke pengajian, pulang ke pengajian adalah media rangkaian dalam sabilillah. Mudah-mudahan nanti dalam kepulangannya ada yang mati dalam kondisi mati syahid. Allahumma amin. Niki mati syahid. Yang kedua, wawafatan. Ibu-ibu yang ngaji haji, wawafatan, wawafatan di baladi nabiyik. Ya Allah, berikanlah kami untuk bisa mati di negeri nabimu. Mudah-mudahan yang sudah sampai ke negerinya baginda Nabi di Madinatul Munawwaroh, di Makkatul Mukarramah, diakhiri hidupnya. Allahumma amin. Kata Ibu Haji, kan kasihan masih muda, ya. Randanya juga masih cantik. Mudah-mudahan mawon, walaupun tidak mati di Arab Saudi, tapi kalau sudah punya azam, punya niat, apalagi berdoa, mendapatkan seperti kelak kalau mati di Indonesia, mendapatkan pahala seperti orang yang mati di Makkah, seperti Mbak Maimun Jubair. Allahumma amin. Ini pentingnya berdoa dan niat. Tiang-tiang melarat boten usah haji, jenengan ora diperintah nang Gusti Allah. Okay. Haji itu hanya orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang melarat tidak harus menjual ginjalnya, tidak harus mencoplek matanya dijual untuk pergi, tidak usah. Karena melarat itu cukup hatinya niat, ya Allah, kalau saya seperti Pak Dokter Haji Tatang, daftar haji setiap tahun, mangkat haji setiap, tapi saya kan melarat, beliau konglomerat, saya kelompokannya orang
Anda tidak haji sudah mendapatkan pahala haji, mending dadi wong sugih apa mending dadi wong larat? Dadi wong sugih risikonya harus pergi haji. Dadi wong larat ora kaji dosane di ngapura. Kepenak dadi wong larat apa kepenak dadi wong sugih? Angel dijak melarat wong kene. Tiang haji itu seperti orang yang perang Pak Nas. Karena haji itu hurufnya di Indonesia 4. H A J I. H itu singkatan dari himmah. Seorang mukmin pasti mendambakan tak kala ia berakal, kapan saya bisa bersimpuh di rumah yang disucikan, wattahiri baiti, disucikan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah, dibangun dari semenjak Nabi Adam turun, kemudian disiarkan oleh junjungan agung Nabi besar Muhammad. Kapan bisa menggelar sajadah, mengagungkan nama labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setiap Islam pasti mendambakan. Betul Ibu Dewi menanti hanya 10 tahun, Pak Nasruddin menanti hanya 5 tahun, tapi penantian yang hakikat Pak Nasruddin semenjak beliau berakal sudah punya keinginan untuk bisa mencium Hajar Aswad sebelum mencium istrinya Bu Dewi. Ingin sowan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, dan itu harus ditanamkan oleh siapapun. Kita semuanya harus menanamkan keinginan yang besar untuk bisa berangkat haji. H itu singkatannya adalah himmah. Yang kedua A, singkatannya azam. Azam itu adalah melakukan, niat dan sudah melakukan. Bagi yang sudah punya uang karena haji sekarang 20 tahun, daftar dulu. Jangan kepengen haji tapi tidak mau Orang mau berangkat haji kan kayak orang pergi ke dokter, tapi dokter yang profesional, yang sudah banyak pasiennya. Begitu datang sampean daftar, setelah daftar dapat setelah dapat undian, inden menunggu giliran diperiksa sama dok. Kalau ada orang datang ke dokter tapi tidak daftar, ngadeg nang pager, kira-kira diundang sama dokter enggak? Kalau ada dokter ngundang orang yang tidak daftar ngadeg nang pager, berarti dokter otaknya gendeng. Begitu juga haji. Dimulai azam, ayo mulai dengan niat kita daftar. Mudah-mudahan hikmah haji yang luar biasa nanti Pak Anwar cepet-cepet daftar. Allahumma. Kemudian yang jim itu adalah jihad. Haji jimnya isinya adalah perjuangan. Dimulai dari daftar sudah memperjuangkan hartanya. Setelah ada pengumuman, ya Allah Rahman Rahim, bukan hanya dengan uangnya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, semuanya dikerahkan. Sampai-sampai jere Ibu Dewi arep kaji komu metek ngumpuli wong arep kawinan, yo Pak Nas kan ketua kawinan. Sampai-sampai mau haji, bola-balik ke Ciamis, Barebek, Cilacap, Barebek, Ciamis, Barebek. Kayak penatu ngalor ngidul ngalor, subhanallah. Nikah mudah ya Pak Nas ya, persyaratan nikah juga mudah, tapi persyaratan haji ini luar biasa. Di dalam nikah tidak ada istiqomah. Pak Akhir, Pak Maman, mantan kepala Pak Nas tidak pernah menanyakan kepada calon pengantin, kamu mampu enggak? Mampu apa Pak? Istiqomah siapa? Perang di atas ranjang, bertempur di atas kasur. Ada persyaratan itu enggak kalau nikah? Tidak ada. Tetapi kalau haji itu harus ada istiqomah, kekuatan, kemampuan yang diukur dari fisik dan mentalnya. Subhanallah Pak, mental itu harus benar-benar. Kalau ada orang gila haji, walaupun mampu, sehat, badannya tidak pernah kena penyakit,
tapi karena kejiwaannya yang tidak waras maka disebut tidak istiqomah. Lalu kemudian yang terakhir singkatan daripada Islam, bahwa orang yang haji ini adalah orang yang menyempurnakan agama Labbaik Allahumma labbaik labbaik la innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pergi haji ke tanah suci, penuhi panggilan ilahi, wajahnya berseri-seri, mencerminkan terangnya hati. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tiang haji niki wajahnya berseri-seri, menggambarkan hatinya yang kulo saged Pak. Lah niku boten badhe tindak haji ketenger Ndura. Lah niko badhe haji Cemerlang, niki badhe haji Mas Atin badhe haji, niki haji niku mboten. Lho tiang badhe haji wajahnya berseri-seri. Ono jamaah haji kondurep mesti utange urung lunas. Nggih. Tiang badhe haji niki saking senenge sebab nopo badhe ketemu Allah Subhanahu, ketemu tanda-tanda kekuasaan Allah. Wingi kula matur wonten ing ngarsanipun Pak Ngadiman bahwa syiar Islam melalui tiang tawaf menika wahudan lil alamin bisa menjadi petunjuk bagi seluruh alam termasuk manusia. Banyak orang masuk Islam gara-gara ndeleng video tiang tawaf. Ada orang bergerak dalam gerakan yang sama, teratur, sopan dan tidak saling sikut-sikutan. Di mana? Hanya di bait saat perkumandangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dari gerakan jutaan manusia semuanya berhenti. Orang berpikir siapa yang memberhentikan? Ini bukan kekuatan kemampuan seorang pemimpin dalam haji, bukan kemampuan alam. Kalau ini sesungguhnya adalah kemampuan dari orang, dari manusia, dari sebuah di luar nalar, di luar kekuatan natural, yaitu kekuatan Allah Subhanahu. Ini Pak, sehingga orang itu masuk Islam. Inilah menunjukkan benar-benar Allah sangat berkuasa. Jutaan manusia hanya dikumandangkan dengan suara adzan, semuanya berhenti. Meninggalkan kampung halaman, keluarga hande dan tolan, menempuh jauh perjalanan, menyambut undangan Tuhan. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarikalah. Pak Nas apa enggak nih? Pak Nas ya.
Panas Ibu Dewi mau meninggalkan keluarga, ayahanda ditinggalkan, anak-anaknya ditinggalkan, tetangganya ditinggalkan. Bukan hanya itu, kampung halamannya juga ditinggalkan, meniti jarak yang sangat jauh. Kalau tidak percaya, jalan kaki sampai 1 tahun, apalagi panas atau melaku. Subhanallah, ini perjalanan panjang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan. Dalam sebuah tulisan yang tertulis di dalam Ad-Dinul Khalis karangan Mahmud Qutb As-Subuki menyampaikan, khurujuka min baitika ila baitil haram ta'ummu hajan aw mu'tamiron fa bi kulli qadamin tuqtabu lahu hasanatun wa tukhattu lahu sayyi'atun. Ingat, orang yang mau haji, orang yang mau umroh, meninggalkan rumahnya menuju rumah Allah, 1 langkah kaki mengangkat, maka Allah dituliskan di rekeningmu 1 pahala. 1 kali kaki mengangkat 1 pahala, sekaligus 1 dosa terhapuskan. 1 kali kaki melangkah dari Barebek sampai ke Arab Saudi. Padahal jarak dari Barebek sampai Arab Saudi itu 10.000 km. Dan kalau itu harus berjalan kaki, lika-liku, belok kanan, belok kiri, jauh perjalanannya, itu kalau saya hitung sendiri, langkah kakinya sampai kepada 7 miliar langkahan. Orang andel hitung dewek. Berarti tiang badai haji niki tertulis 7 miliar kebaikan dan terhapus 7 miliar kejelek. Kalau kejelekannya sudah terhapus, maka 7 miliar kejelekan digandakan menjadi 7 miliar kebaikan, berarti tercatat 14 miliar kebaikan. Seneng boten Bu? Kepengen haji boten? Kapan daftarnya? 50 juta kali kulo jujugaken tekan Jamis gratis demi KBIHU Al-Am. Dari sana juga saya sudah dikasih Bu sama bank, tenang saja, tidak usah bayar ke saya. Dari bank saya dikasih uang, siapapun yang daftarkan haji dari bank sudah dikasih, tidak usah bayar. Saya berkali-kali ya, untuk khusus Al-Amin alhamdulillah ada kerjasama yang luar biasa, tapi KBI yang lain disami menawi. Monggo sing badan daftar tidak usah 51 juta, 52 juta, 50 juta saja ya, untuk 2 orang, gratis mobilnya. Gratis mobilnya. Muga-mugi Pak Nasruddin perjalanan yang jauh, memerlukan waktu yang sangat panjang, lelah, juga memerlukan uang yang banyak. Nambah sedikit Pak Nasruddin, banyak, apalagi mahram kemarin harus menyelesaikan kurang lebih suami istri 108 juta ya, 108 juta untuk yang ke pemerintah, belum ke KBIH, belum teradagan. Ini gratis apa bayar? Sound system gratis apa bayar? Sing Ibro gratis apa bayar? Gratis. Paningan si Bruna biaya amplop, orang dibayar yang ngamuk. Sing ngaji gratis apa bayar? Saya pernah berdeklarasi sekaligus menjadi statement abadi bahwa barang siapa yang ngaji niate kok golek duit niku hukumnya haram. Kalau ada orang ceramah niatnya hanya mencari duit, itu hukumnya haram, itu dosa, bahkan dosa besar. Paham betul Bu? Kalau ada orang ceramah ngaji niat hanya mencari duit, haram itu dosa. Tetapi lebih besar dosanya kalau ada masyarakat ngundang kiai orang gelem aweh. Enggak. Ini kelewean yuk. Wong karo Pak Mas ganteng kok dibayar. Mudah-mudahan jihad yang dilakukan oleh Pak Nasruddin, perjalanan jauh, membutuhkan tenaga yang fit, uang yang banyak, Allah berkenan menerima Pak Nasruddin dan Ibu Dewi Retno, hajinya mabrur, umroh
umrohnya mabrurah, segala amalnya diterima oleh Allah di balas surga. Allahumma pindah haji ke tanah suci, menunaikan ibadah haji, pindah numpak motor mabur sareng kondur dados labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Wa an Ibnu Umar, diceritakan dari Abdullah bin Umar, putra dari sahabat Umar bin Khattab. Qala, bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal umar, orang-orang yang melaksanakan haji, orang-orang yang melaksanakan umrah, wafdullah, beliau ini adalah utusan-utusan Allah, sekaligus menjadi duyufur rahman. Ingat, kalau wafdun ini disandarkan kepada Allah, ekspedisi atau duta yang disandarkan kepada Allah, yang kalau kita melihat Allah itu segala-galanya, Pak. Allah dari sisi kekuasaan, dari sisi segala macam. Tetapi dalam satu lain ada kalimat duyufur rahman, tamu ini tidak disandarkan kepada Allah, tamu ini disandarkan kepada sifatnya Ar-Rahman. Tamunya orang yang sangat dermawan, yang sangat penuh kasih sayang. Bapak Ibu, kalau kita kemudian diundang untuk menjadi tamunya orang yang kaya, lagi juga dermawan, kira-kira sampai ke rumahnya disia-siakan atau dimuliakan? Pulang dari orang yang kaya, pulangnya kira-kira tangannya kosong atau bawa jajan? Lah insya Allah abah Ki Mahmud nggak gawa jajan yang gini. Duyufur rahman, waktullah. Saya membaca di berbagai literatur dari berbagai tafsir, apa itu disebut duyufur rahman atau waktullah. Waktullah jama'atun mukramun qadimuna alaihi wa naziluna ladaihi wa muqarrabun ilaihi. Yang disebut duta Allah adalah orang-orang yang mulia, yang datang kepada Allah, naziluna alaihi, singgah tidur di rumah Allah. Ibarat kita diundang sama beliau Pak Haji Tatang, sampai di sana dipersilakan kamar yang sangat istimewa, mewah. Tidur di kamar istimewa, kasurnya 2 meter. Begitu gue turu amblesnya 1/2 meter, orang ketun wonge. Kamar istimewa. Wa muqarrabun ilahi, dan orang yang sangat dekat dengan Allah. Mungkin kalau pejabat dengan asistennya, Pak Lurah dengan sekretarisnya dianggap sangat dekat, maka disebut walhasil annahum qaumun mu'addamuna mindal kurama. Wafdullah atau duta-duta Allah adalah orang-orang yang agung di hadapan orang-orang yang mulia, wa mukarramuna mindal hudama, dan orang-orang yang mulia menurut pandangan orang-orang yang agung. Jadi dipandang oleh orang yang mulia, beliau adalah besar. Dipandang oleh orang yang besar, beliau adalah orang yang mulia. Siapa? Calon-calon jemaah haji dan calon-calon jemaah umroh. Jenengan badhe haji orang de duit sing wis kira-kira hitungane mampu pacul karo mampu kuburan 20 tahun ke depan, kaya-kaya orang harapan, masih ada kesempatan menjadi orang yang mulia menurut orang-orang yang agung, dan orang-orang yang agung menurut orang-orang yang mulia, yaitu menjadi jamaah umrah.
Saya kemarin hanya membuka satu paket, Pak. Saya hanya butuh 45 orang, tapi hari ini membeledak sudah 62 orang. Saya hanya butuh, karena harus 2 paket, butuh angka 62 dibalik menjadi 26 orang lagi. Sing kepengen ngacung soal orang debit ngomong kalau Ibu Haja Eli ngomong dok kan boleh kan? Boleh, hanya ngomong saja kok nggak boleh. Monggo, mumpung kali Abah Ki Haji Mahfud Iskandar, insya Allah dengan saya, insya Allah dengan Pak Haji Wadiman selaku pengawas atau ketua UPTD yang sudah dipindahkan dari Labo ke Prodadi, bersama Imam Turmudi, monggo sesarengan cuma 21,5 juta. Kalau kita lihat betapa hebatnya pahala orang yang menjadi tamu Allah, 21 juta niku larang nopo murah? Murah, monggo sesarengan. Nek murah ku aja ngomong etok. Insa'alu utu wa indumu wa indamau ujibu wa in afaku ukhlifu alaihim walladhi nafsu abi qasim biyadihi ma ahalla muhillun wala kabbaru mukabbirun ala sarafil minal asraf illa ahalla ma baina yadayhi wa kabbaru takbirihi bitakbirihi hatta yang kotinga mablahut turab. Luar biasa, karena tamu Allah subhanahu wa ta'ala, kata baginda Nabi, insa'alu utu, kalau meminta pasti permintaannya dikabulkan. Kalau kita diundang sama Pak Haji Tatang, karena belum mengundang kami, Pak Haji mohon maaf, saya kebetulan tidak doyan air putih dan tidak doyan segar. Saya biasanya senangnya kopi yang ada campurannya susu. Kira-kira permintaan saya ditolak atau dikasih? Dikasih. Nek Pak Nasruddin krungu, nek Ibu Dewi mandan mikir. Yang pertama, tamu Allah itu kalau meminta pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa indumu ustujibu, kalau fa inda'au, kalau berdoa. Ini meminta dan berdoa itu ulama membedakan, Pak. Kalau meminta itu pasti untuk kepentingan pribadi, keluarga atau orang lain, baik itu kepentingan di dunia ataupun di akhir. Tapi kalau berdoa, ad-doa ibadah, ad-doa umuhul ibadah, doa adalah rangkaian-rangkaian memuji kepada Allah subhanahu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ini diterima, ustujibu, diijabahkan, luar biasa. Kalimatani khofifatani fil lisan saqilatani fil mizan. Dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan kita. Ora kudu modal duit, modalnya lambe ora gawe untuk ora tuku ilat ora nyarat, hanya mangap-mangap subhanallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil habibatan rahmat. Yang pertama saqilatani lisan, kelak timbangannya ini memenuhi timbangan, ditimbang timbangannya orang muat. Kalau ada timbangan 20 kilo, berarti subhanallah bobotnya lebih daripada 20 kilo. Emas di akhirat nanti. Makanya saya pernah menyampaikan dua kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallah, kalau diterima, dibayar dengan rupiah gambar Soekarno-Hatta, ditempelkan di dinding-dinding langit, langitnya akan tertutupi dengan pahala subhanallah wa bihamdi subhanallahil. Dan Pak Nas, Ibu Dewi, yang lain-lainnya, kalau nanti berdoa mengucapkan kalimat-kalimat pujian, pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
modal 21.500 nang Gusti Allah dibayar triliunan ngungkuli utang Indonesia. Ayo ke ora kepengin daftar haji karo umroh, kepengin boten? Wa in anfaku ukhlifa alaihim. Kalau jamaah haji niki kebener kuliah kudu lunga modal pribadi. Wa in anfaku, jika memang ia harus mengeluarkan duit, mengeluarkan biaya, mengeluarkan materi, ukhlifa alaihi, maka pasti, ini kalimatnya baginda Nabi yang menyampaikan, janji Nabi pasti teruji dan terbukti, tidak pernah melemboni. Orang yang mengeluarkan hartanya, uangnya, bendanya untuk haji, kata Nabi, ukhlifa alaihim, pasti diganti oleh Allah Subhanahu. Jangan takut uangmu habis untuk pergi haji, tapi takutlah uangmu habis sebelum engkau bisa pergi. Ingat janji Allah, Allah akan pasti mengganti ongkos haji berlipat-lipat kali. Allahumma amin ya robbal. Niki sekedhik sebagai gambaran, kulo gada tiang sepah di tahun 2003 2004 saged pindah haji kalian Mbah Mahfud. Saat kulo matur kepada orang tua, Pak, jenengan haji mawon. Kata orang tua saya, kalau saya haji sih bagaimana Pak? Kan sawah cuma 300 bata, anaknya 5, satu pun belum dikasih bagian sawah, termasuk saya sendiri. Nanti kalau dijual dengan harga kurang lebih pada saat itu regane niku namung 50.000 lah. Pinten nggih, Pak? 50.000 nggih. Apa berapa harganya? 27.000 kalau nggak salah nggih. 27.000. Maka saya harus menghabiskan sawah 1 subin. Itu baru ke yang ke pemerintahannya. Kan saat itu haji 23 juta. Yang 4 juta buat Walimatu Safar dan buat gelar-gelar pernah termasuk KBIH. Saya bilang jual saja. Mau 100 bata, 150 bata, yang penting bapak sakit haji. Lalu untuk anak-anaknya saya daftar. Saya yang paling ngacung pertama. Kalau tidak ada tanah yang harus dibagikan oleh anak-anaknya, saya yang daftar pertama untuk tidak dibagi. Alhamdulillah, bapak kulo meteng-teng daftar haji adol tanah gunung, adol motor, tanah mriki jumlahnya 150 Pak. Tanah gunung pun payu 4 juta. Motor 5 juta, selebihnya 50 bata yang di sini, berarti masih ada 200 bata. Dalam jangkauan orang tua saya haji 2004, bapak saya meninggal di 2014. Alhamdulillah, proses sebelum tahun 2014, 2010 anak-anaknya sudah dibagi 60 bataan, anak 5 kali 60 berapa? 300 bata. Sawah bapak saya masih utuh 300 bata, bahkan tambah 60 bata yang sekarang sudah diwakafkan untuk pondok pesantren. Sudah anaknya 300 bata, orang tua saya masih utuh punya 360 bata. Begitu meninggal, kata Pak Solihin, bapakmu duwe titipan 150 juta. Berarti 150 bata yang untuk berangkat haji dikes oleh Allah dalam 10 tahun berlipat-lipat ganda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Iki monggo nek jenengan ngandel niki cerita nyoto, termasuk kula pribadi mboten saged kula ceritaken, tapi pernah saya ceritakan kula haji mawon menika. Temenanan, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun panas. Niki sesuai kalian pesanan. Saya ulangi, jangan takut uang kamu habis karena untuk haji, tapi takutlah uang habis sebelum bisa melaksanakan ibadah haji, karena Allah telah berjanji akan melipat-lipatkan dana yang untuk digunakan untuk ibadah haji. Al-ajru biqadri ta'ab wa biqadri nafaqah. Pahala haji ini juga dihitung
dari seberapa kesulitan melaksanakan ibadah haji. Bapak Nabataranya bersyukur kepada Allah, semakin Anda sulit berjalan maka pahalanya lebih besar. Ibu-ibu yang sudah lansia semangat, karena apa? Semakin susah berjalan untuk tawaf mengitari Ka'bah, Allah semakin berkualitas memberikan pahalanya kepada orang yang berkesulit. Yang kedua, biqadri nafaqah, juga pahala haji itu akan diukur seberapa uang yang diberikan. Kalau pelunasan hari ini cuma 56 juta ya, 600, seharusnya Pak Nas ngeyel, jangan 56.500.000 berapa, seharusnya 65.100.000. Semakin banyak yang dikeluarkan semakin banyak pahala. Untuk KBIH Alamin, KBIH termurah, insya Allah pelayanannya terramah dan aplikasi kegiatannya termeriah, hanya 9.500.000. Ini KBIH termurah se-Ciamis, Bu. Betul, se-Ciamis, karena yang lain di angka 12 lebih. Alhamdulillah Al-Amin hanya 9.500.000. Sebetulnya ibu-ibu, bapak-bapak harus ngeyel ke Kang Asep, jangan murah-murah, saya tidak terima. Seharusnya jangan 9.500.000, kalau bisa 20 juta kagok. Cocok nopo cekcok jamaah haji. Ingat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang disebutkan bahwa nafaqatuhu makhlufatun ya'dilu ad-dirhamu al-waqitu fil wadhi dalikal wajhi ya'dilu arba'ina alfa alfin fima siwahu, bahwa jamaah haji ini 1 dirham yang digunakan untuk ibadah haji ini sebanding dengan arba'ina alfa alfin fima siwahu, berbanding dengan 40 miliar pahalanya digunakan untuk selain, di samping dikembalikan dananya oleh Allah. 1 rupiah ini berbanding dengan 40 miliar pahala. Mula wong kaji niki ora kena dihitung pahalanya, saking ribetnya pahala itu tidak bisa dihitung, sampai-sampai disebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal, wong haji asalkan mabrur temenanan benjang teng akhirat boten dihitung ganjarane banget akeh jere Kanjeng Nabi, langsung mawon diwales kalian walesan swarga. Allahumma amin. Tanda haji mabrur iku ana telu, dilakoni ojo keliru, ingkang dingin iku bagus ngendikane, ojo gawe loro kancane, ojo gawe loro kancane. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadana fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi, salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ingat calon jemaah haji, Bapak Ibu, terutama Pak Nasruddin dan Ibu Dewi, haji mabrur yang pertama bagus ngendikane. Bu, ibu-ibu sing haji, sampean sanggup berjanji kepada Allah pulang haji ulih ngomong karo bapake nganggo bahasa kromo inggil.
Siap basa nopo siap basa-basi? Kalau pulang dari Arab Saudi kemudian karo bapake matur, sayang badhe kopi asli apa kopi susu? Mau susu kopi atau susu? Nek jenengan omongnya sudah merasa laki-laki krenyes anyes niki hajine mabrur Allahumma amin. Tengeri kita nggih kondur saking haji sanjange sa ono ibu haji kok muncu-muncu lambene 5 meter rewel bawel ngeyele ngalaihim waladhdallin. Ini hajinya mabrur apa mabrur? Mabur apa mabrur? Orang mabur kebreli ngomong muncul-muncul tangannya dengan harus mabur ya. Orang ngerti apa-apa itu yang kesel apa-apa wong. Apa-apa wong. Isuk-isuk sing umbah-umbah wong, sing masak wong, sing mata darik sing masak sing mata darik-darik wong, sing mangan rosa-rosa wong. Apa kamu ngedun buk dia mikir wis haji kok asin muncul-muncul kayak gue berarti hajire mabur orang mudah-mudahan Ibu Dewi, Ibu Hojin, Ibu Homsah nanti pada saat saya sowan di rumah panjenengan jenengan karo bojone ule ngomong basa jangan sampai ngomongnya basa kaping pindo iku gawe kedamaian karo konco lan kabeh insan kaping telu iku duwe kepedulian marang menungso kang do kekurangan marang menungso kang kekurangan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Kontur haji ucapannya, pandangannya, perilakunya harus menjadi orang merasa aman, merasa damai. Kalau ada orang haji ucapannya menohok, tangannya menempeleng, kakinya mendupak, maka hajinya bukan mabrur tapi yang terakhir peduli sosialnya tinggi, yang tidak mampu dibantu. Jangan sampai orang yang haji sholat di rumah yang mewah, tetangganya sampai-sampai makan harus mengambil dari makanan yang sudah ada di sampah. Naudzubillah min. Sedikit lagi, wallazi nafsu Muhammad nafsu Abil Qasim biyadi. Nabi bersumpah demi diriku yang di dalam kegenggaman Tuhanku, demi zat yang diriku itu di dalam kegenggaman zatku atau Allah. Ma'ahalla muhilun wala kabbaru mukabbirun ngala sarofin ngala asrof. Orang yang haji tidak bertalbiyah di tempat yang tinggi, tempat yang rendah, di gunung dan di jurang, dan tidak bertakbir illa ahalla ma baina yadayhi wa kabbaru bitakbirhi, kecuali kalau dia bertalbiyah, kecuali kalau dia bertakbir, maka bertakbirlah apa-apa yang ada di sandingnya, di dekatnya. Pohon bertakbir gara-gara orang yang haji bertakbir, pohon bertalbiyah gara-gara orang yang berhaji juga talbiyah. Batu, kayu, pasir, air, tanah, gunung terus menerus bertahlil, bertalbiyah, bertakbir. Karena apa? Karena
digugahkan atau ditakbirkan oleh orang-orang yang mau haji. Wala hatta yang kotimu mablahut turuk, mereka itu akan berhenti bertakbir, yang kita gerakkan takbirnya sampai orang yang haji itu sampai kepada bawah tanah atau sampai mat. Kita tidak bisa menghitung berapa pahala orang yang bertakbir gara-gara haji, orang yang bertalbiyah gara-gara haji. Talbiyah mereka yang dari batu, cadas, batu keras, batu apapun, gunung, ini terus-menerus bertakbir, pahalanya diberikan oleh orang yang bertalbiyah, orang yang bertahlil, orang yang bertakbir selama dia masih hidup. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Malki dalam kitab Khosaisul Umatil Muhammadiyah yang ini kami bahas setiap malam Sabtu, insya Allah jenengan goblogan dipaham nggih. Mulane ngaji nggih. Sebab apa? Ilmu, amal tanpa ilmu gugur, tidak ada gunanya. Tetapi ilmu tanpa amal tetap berpahala, karena ilmu itu bisa berdiri sendiri. Kalau amal itu tidak bisa berdiri sendiri, harus disangga dengan orang beramal tanpa ilmu, laksana sebuah proyek dibangun tanpa sesuai spek. Harus pakai besi 15, besi 6. Kira-kira ditampa apa ditolak? Ditolak, dihancurkan, diumai. Begitu juga amal kita, kalau kepengen amal kita berguna, harus didasari dengan ilmu, walaupun belum bisa karena berilmu saja itu sudah bagian daripada pahala. Mudah-mudahan satu kali lagi kita diberikan kemampuan dan kemauan untuk terus-menerus mengkaji ilmu agama, dan juga para bapak ibu haji juga diberikan kesempatan, karena ini ongkosnya banyak, capek, diberikan titel haji yang mabrur, umroh yang mabrur. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, dosa lalu yang kelabu, dosa silam yang kelam, dosa yang kami lakukan sendirian, bahkan dosa yang kami lakukan berduaan. Memang orang tidak tahu, tapi Engkau maha tahu ya Rabb. Kalau Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, pasti hancur nasib kami. Kalau malah hancur di dunia hanya seberapa hari, tapi hancur di akhirat nanti, kelak abadi terus-menerus dalam kesengsaraan. Allahumma ighfir li walidina warhamhum kama rabbana shira. Ya Rabb, ampunilah dosa orang tua kami yang darah dagingnya di pundak kami. Orang tua kami lelah membimbing kami, memberikan nafkah kepada kami, tapi dosanya banyak. Kami belum pantas disebut sebagai anak kalau tidak mau memintakan ampun kepadamu atas orang-orang tua kami. Ya Rabb, jika orang tua kami masih hidup, berikanlah bisa tersenyum di pagi hari untuk bisa melihat matahari terbit kembali. Jika orang tua kami telah meninggal dunia dan sampai hari ini masih dalam siksaan-Mu ya Rabb, angkatlah siksaannya. Kami rela hari ini kami berbakti kepadamu, pahalanya kami persembahkan untuk menebus dosa orang tua kami ya Rabb, ya Rahman. Kami teringat pada waktu kecil betapa kasih sayangnya orang tua kami terhadap kami. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbani shira. Ampunilah dosa orang tua kami dan kasihilah orang tua kami sebagaimana orang tua kami mengasihi kami. Orang tua kami sangat sayang kepada kami, sangat kasih kepada kami. Oleh sebab itu di alam barzah orang tua kami kasihnya Rabb ya Rabb. Kasihinya orang tua kami di alam barzah. Tempatkan dia di dalam taman dari taman-Mu. Pertemukan orang tua kami dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saat hidupnya dia tidak sempat sowan ke Madinah ya Rabb. Pertemukan orang tua kami dengan orang tua kami di alam barzah. Pertemukan orang tua kami dengan Nabi kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikanlah kami putra-putri yang solih dan solihah. Kami tahu bahwa putra-putri itu adalah harapan kita, bisa menyelamatkan kita dan bisa menyengsarakan kita. Kami rasanya tidak bisa menegakkan
tidak bisa menampilkan muka jika anak-anak kami jelek di dunia, apalagi kelak di akhirat nanti kalau anak-anak kami anak-anak yang jelek, mau ditaruh di mana muka kami ya Allah? Sedangkan di dunia kami juga malu punya anak yang tidak soleh. Jadikanlah anak-anak kami yang soleh dan soleha, yang bisa menjadi teman tatkala hidup, yang bisa menjadi pendamping tatkala kita sedang berbaring, yang bisa mengegulkan husnul khotimah tatkala orang tua, tatkala kita sakaratul maut, yang bisa menjadi pengegul husnul khotimah tatkala kita sakaratul maut, bisa melafalkan Allah Allah dan kami mengikutinya dengan kalimat Allah Allah. Ya Rabb, kami kangen untuk bisa husnul khotimah. Berikanlah kami hadiah husnul khotimah, berikanlah kami hadiah husnul khotimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina, jadikanlah kami laki-laki yang tanggung jawab, bisa mengasihi, bisa melindungi kepada istri-istri kami. Jadikanlah kami para istri-istri yang taat kepada suami, yang telah bisa membantu suami untuk mendapatkan surga yang FIP. Allahumma hadza Pak Nasruddin wa hadhihi Ibu Dewi Retno yuridani hajja baitikal haram. Dua makhluk yang kami hormati, yang kami datangi, beliau Pak Nasruddin dan Ibu Retno, mau datang ke rumahmu ya Rob. Mereka memang berdua banyak dosanya, tapi mereka kau telah pilih menjadi salah satu dari pilihanmu. Ampunilah dosa-dosanya ya Rob, ampunilah dosa-dosanya Rob. Bekali keduanya dengan takwa agar bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Mudahkanlah keduanya untuk bisa menggondol haji husnul khotimah. Wa haula'i ashabuhuma, mereka yang hadir di sini juga teman-temannya ya Rob, teman-temannya Rob, mereka juga sudah banyak mengeluarkan berbagai pikiran, tenaga dan hartanya. Tolong dengan harta yang mereka keluarkan, tenaga yang telah mereka lakukan, pikiran yang telah mereka lakukan, terimalah untuk bisa menjadi salah satu syarat haji yang mabrur, umroh yang mabrur. Ya Rob, kami yang tidak bisa haji gembira dan sekaligus mendoakan, kata baginda Nabi, orang-orang yang hanya bisa berdoa didoakan oleh malaikat. Mudah-mudahan kami yang tidak bisa haji karena memang melarat mendapatkan ibadah haji yang sempurna. Rabbana hadatuna una kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhlifu mi'ad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tausiah dalam rangka pengajian kebun paripurna, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita sekalian. Hadirin hadirat rahimakumullah, atas nama pembagi waktu tentunya banyak kekeliruan dan kesilapan. Mohon maaf atas kesilapan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.